program Teknologik hadir untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini. Dengan tema Gorilla Glass, program Teknologik akan mengupasnya untuk Anda. Namun sebelumnya, Anda dapat menyimak liputan dari gadget Nokia berikut ini. Teknomania, 3 unit feature phone murah baru saja diperkenalkan oleh Nokia. 3 handphone tersebut adalah Nokia 207, Nokia 208, dan Nokia 208 Dual SIM. 3 handphone baru tersebut pun menggunakan platform Series 40. Handphone ini pun dilengkapi dengan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, ataupun YouTube. Spesifikasi 3 handphone tersebut hampir sama. Hadir dengan layar berukuran 2,4 inci beresolusi 240x320 pixel, RAM 64 MB, serta memori internal 256 MB, serta dukungan slot micro SD hingga 32 GB. Terdapat pula baterai berkapasitas 1020 mAh dan konektivitas 3G. Bedanya, Nokia 207 tidak dilengkapi dengan kamera. Sementara itu, Nokia 208 dan Nokia 208 Dual SIM dilengkapi dengan kamera 1,3 megapiksel. Terdapat opsi pilihan warna cyan, merah, kuning, hitam, ataupun putih. Dan mengenai harga, 3 handphone tersebut dibandel dengan harga sekitar $67. Teknomania, demikian liputan seputar Nokia pada hari ini. Untuk selanjutnya, langsung saja kita simak mengenai tema teknologik hari ini, yaitu Gorilla Glass. Teknomania, Gorilla Glass secara harfiah berarti kaca Gorilla adalah merek dagang terdaftar untuk lembaran kaca alkali aluminosilikat yang diproduksi oleh pabrik kaca Corning asal Amerika Serikat. Kaca ini direkayasa dengan menggabungkan ketipisan, keringanan, dan daya tahannya terhadap kerusakan. Kaca ini lebih banyak digunakan sebagai kaca pelapis perangkat elektronik portable seperti telepon genggam, pemutar media portable, layar laptop, dan beberapa layar televisi. Corning mengatakan bahwa properti utama kaca ini adalah kekuatannya, daya tahannya yang tinggi terhadap goresan, dan kekerasannya, serta material ini dapat didaur ulang. Pada tahun 2010, Gorilla Glass telah dipakai oleh sekitar 20% perangkat bergerak di seluruh dunia dengan jumlah 200 juta unit. Generasi keduanya yang bernama Gorilla Glass 2 diperkenalkan pada tahun 2012 lalu. Dan pada tanggal 24 Oktober 2012 lalu, Corning mengumumkan bahwa lebih dari 1 miliar perangkat bergerak di seluruh dunia memakai Gorilla Glass. Corning Inc. bereksperimen dengan kaca yang diperkuat dengan bahan kimia pada tahun 1960. Bagian dari proyek yang disebut dengan Project Muscle itu, dalam beberapa tahun kemudian berhasil mengembangkan kaca yang dinamakan dengan Seymour Glass. Corning pada waktu itu belum dapat menemukan penggunaan untuk Seymour Glass tersebut, dan sebagai pendahulu dari Gorilla Glass, kaca tersebut tidak pernah diproduksi secara massal. Pada tahun 2006, Apple mengembangkan model pertama iPhone. Awalnya iPhone tersebut menggunakan layar yang terbuat dari plastik keras, untuk kemudian Steve Jobs menemukan fakta ketika menaruh prototipe ponsel tersebut di dalam saku, kunci miliknya menggores permukaan prototipe tersebut, dan Jobs pun segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya Jobs menghubungi CEO Corning, Wendell Weeks, dan mengatakan bahwa perusahaan Apple membutuhkan kaca yang ringan dan kuat yang digunakan pada iPhone yang akan dipakai oleh konsumen. Weeks mengatakan pada Jobs tentang Gorilla Glass yang telah dikembangkan oleh perusahaan tersebut pada tahun 1960, namun telah diberhentikan sejak saat itu. Dan Jobs pun meyakinkan Weeks agar segera memproduksi kaca tersebut untuk digunakan pada iPhone yang akan dirilis. Pada skeptis awal, Weeks mengatakan bahwa Corning dapat melakukan dan dapat memproduksi layar yang cukup untuk rilis iPhone yang tertunda. Mereka berusaha untuk mencapai permintaan tersebut dalam waktu 6 bulan.
Pabrik Corning yang berada di Harrisburg, Kentucky mampu menyediakan Corning Glass tersebut untuk iPhone generasi pertama yang dirilis pada Juni 2007. Setelah Teknomania menyimak informasi seputar sejarah dari Gorilla Glass, jangan beranjak dulu, karena setelah jeda komersial break yang satu ini, Anda dapat menyaksikan informasi mengenai Gorilla Glass generasi kedua. Teknomania, di dunia teknologi orang mungkin sudah mengetahui siapa itu Bill Gates ataupun mendiang Steve Jobs. Namun apakah Anda tahu sosok pencipta mouse komputer bernama Douglas Engelbart? Meskipun tak semua orang mengetahui namanya, Engelbart jelas memiliki jasa yang sangat besar dalam dunia teknologi. Terlebih saat ini setiap komputer dilengkapi dengan mouse untuk memudahkan pengoperasiannya. Namun pria yang sangat berjasa tersebut kini telah meninggal dunia. Engelbart meninggal dunia pada Selasa 2 Juli kemarin pada usia 88 tahun. Para tokoh dunia pun menyampaikan bela sungkawanya terhadap kematian Engelbart. Salah satunya adalah Steve Wozniak, rekan kerja Steve Jobs ketika mendirikan Apple. Wozniak mengatakan bahwa jasa Engelbart di dunia teknologi terutama di bidang komputer sangatlah besar. Tak hanya menciptakan mouse, Engelbart juga merupakan sosok yang pertama kali mendemonstrasikan on-screen teleconference bahkan sebelum internet diciptakan. Engelbart sendiri telah mematenkan sebuah mouse yang terbuat dari kayu pada tahun 1970 dan mouse tersebut dilengkapi dengan 2 roda dan 3 tombol.